Selamat menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Camat, terima kasih atas kehadiran bersama Ibu dari Kelurahan. Pak Babin, terima kasih. Bapak Ibu RT, tokoh masyarakat Sinjai khususnya. Nah, terima kasih pula dari tuan rumah kita telah menjamu acara peresmian penangkaran budidaya lobster air tawar brand usaha Ibrahim Bangkit. Nah, memang dari sekian awal kami memulai, alhamdulillah tahun 2020 kita baru mulai di Sulsel terkait budidaya lobster air tawar ini. Nah, secara keseluruhan di Indonesia baru dimulai tahun 2000-an. Nah, lobster air tawar yang kita budidayakan saat ini adalah jenisnya red claw. Itu berasal dari perairan Australia. Nah, memang kalau di Indonesia ada jenis lobster air tawar, tapi itu adanya di Papua. Nah, jenisnya itu warnanya cantik, itu masuk kategori hias. Jadi untuk nilai ekonomisnya menengah ke atas biar bisa. Nah, itu juga bukan untuk konsumsi sebenarnya. Jadi yang kenapa kami memilih jenis red claw ini karena dia bisa dikonsumsi. Nilai ekonomisnya juga lumayan tinggi. Permintaan pasarnya sangat besar. Nah, alhamdulillah hampir di semua kabupaten kota di Sulsel ini kita sudah punya mitra. Ya, termasuk sampai Toraja, mereka Polopo, bahkan sudah ada daerah Polman. Nah, Sinjai ini kita baru mulai bulan 10 kemarin Pak Camat. Di bulan 10 di Sinjai. Alhamdulillah mudah-mudahan dengan adanya penangkaran di di tempat ini bisa berkembang nantinya di semua kecamatan di Sinjai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu usaha yang inovatif ke depannya. Artinya kita tidak perlu butuh lahan luas, kita tidak perlu punya empang untuk memulai usaha budidaya lobster air tawar ini. Cukup misalnya dengan konsep kemitraan yang kami bangun, kami menyediakan fasilitasnya, fasilitas paket kolam pemijahannya, termasuk indukan yang kita berikan. Jadi bukan bibit. Jadi ketika misalnya kami berikan dalam bentuk bibit, resiko kematiannya tinggi. Terus ketika misalnya ini berjalan 3-4 bulan panen, ya ganti lagi, beli lagi bibit baru, ini yang akan terputar. Nah, ini kita ubah konsepnya, kita memberikan dalam bentuk indukan. Jadi indukan ini siklus bertelurnya bisa 3-4 kali dalam setahun. Indukan ini, setiap satu induk bertelur dia bisa menetaskan anakan 300-500 ekor. Nah, inilah yang kita besarkan. Kita edukasi, mulai kita dampingi cara pembenihannya, cara penanganan indukan penyeraman, sampai penetasan, setelah itu pembesarannya. Itu kita lakukan pendampingan secara teknis di lapangan ataupun secara online. Nah, gitu. Semua mitra kita melakukan sama. Jadi hasil panen nanti itu kami siap beli kembali, dan itu ada kontrak kerjasamanya. Jadi setiap konsep kemitraan yang kita bangun itu ada pembelian hasil panennya kembali. Jadi biasanya kan yang menjadi kekhawatiran kita ketika misalnya kita budidaya, hasil panen kita nanti mau dijual kemana? Nah, itu yang biasanya menjadi kendala di pembudidaya. Nah, kita tangani di situ. Kebetulan kita sudah ada perusahaan yang bekerjasama, namanya CV Gema Sejahtera Indonesia, yang mengakomodir penjualannya nanti. Dia bekerja sama dengan permintaan pasar. Nah, termasuk dengan Morwali kemarin 2 minggu lalu ya Bu ya. Ada permintaan Pak dari sana 1 ton per bulan. Nah, saya bertanya-tanya kenapa di Morwali? Nah, secara di sana banyak perusahaan tambang, banyak orang-orang Cina yang bekerja di sana. Permintaannya sangat tinggi. Karena mereka meyakini ketika makan lobster panjang umur, sehat. Nah, berbicara tentang kandungan lobster air tawar ini sangat tinggi protein, sangat bagus untuk pertumbuhan tulang, pertumbuhan otak. Dia mengandung banyak vitamin, termasuk vitamin C di dalamnya. Nah, vitamin C ini ketika kita teliti dipertanyakan, vitamin C ini bisa untuk daya tahan, ketahanan tubuh, bisa juga untuk kejantanan Pak Gabi. Nah, siap ya. Jadi Pak Babin kalau mau makan lobster budidaya sendiri di rumah ya. Sebenarnya tujuan kita untuk budidaya fokus untuk kita makan dulu, menikmati rasanya dulu. Jangan ini kebiasaan kita secara umum di Indonesia.
hasil panen tak ini yang bagus-bagus kita jual, kita ekspor, kita kasih orang Cina makan, betul ya? Yang kita makan kepala-kepalanya, enak nih kita rasa itu kalau kepala-kepalanya, padahal yang terkandung di dalam apalagi namanya jenis ikan misalnya atau lobster, di daging-dagingnya yang enak, bukan di kepalanya Pak Mobin ya. Nah seperti itu. Jadi memang konsep ini sangat sederhana kita lakukan, biar misalnya di dalam rumah sekalipun itu lebih bagus karena kita menjaga matahari langsung atau hujan misalnya gitu, karena itu bisa mempengaruhi kualitas air. Nah sementara yang kita jaga sebenarnya ini adalah kualitas air, bukan lobsternya. Artinya ketika lobster airnya sehat bagus, lobsternya pasti sehat. Nah seperti itu. Terkait misalnya masalah pakan, ini juga yang biasa menjadi kendala di pembudidaya. Nah pakan ini sangat murah bagi kita bisa dapatkan, karena dia jenisnya omnivora, pemakan jenis segalanya. Jadi contoh dia bisa makan sayur-sayuran, biji-bijian, daging-daging, apalagi kita setiap hari ada ikan naik di sini tuh. Nah, cuman tekniknya nanti itu secara teknik pembudidayaannya, setiap pemberian pakan baru kita harus bersihkan sisa pakan lama agar tidak menumpuk kadar amoniak yang ada di dalam kolam. Artinya secara teknik budidaya itu kami dampingi. Nah, kita tinggal melakukan aktivitas pemberian pakan secara rutin. Seperti itu. Mungkin itu singkat sempat saya berikan berbagi informasi. Artinya kami juga menyediakan brosur, nanti kita bisa simak terkait konsep kemitraan dengan kami. Jadi dengan nilai paket 6.500.000 kita sudah dapatkan fasilitas. Nah, termasuk dengan konsep misalnya skala penangkaran seperti ini. Jadi 6 paket seperti itu, 6 kolam. Mungkin itu dulu sempat kami berikan. Secara bersama-sama mungkin Pak Camat bisa membuka